Halo anak-anak yang ada di kelas 7, kembali lagi kita belajar PKN mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dan pada saat ini kita akan membahas bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini berkaitan dengan yang namanya PPKI. Apa itu PPKI? BPUPKI dibubarkan dan digantikan menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI merupakan singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan karena telah selesai dalam menjalankan tugasnya. PPKI didirikan pada 7 Agustus 1945. Keesokan harinya pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi ini adalah jenderal Jepang yang memimpin negara penguasaan terhadap negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, dan kemerdekaan tersebut bukan merupakan pemberian atau hadiah dari Jepang. Hal ini dibuktikan yang awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945, anggota PPKI yang awalnya beranggotakan 21 orang menjadi 27 orang, dan semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang, nah sedangkan PPKI ini berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Kenapa? Karena pihak sekutu juga melakukan penjajahan atau penguasaan terhadap negara Jepang, di mana pada saat itu sekutu membom atom 2 kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, hal inilah diambil kesempatan dengan sebaik-baiknya oleh para pejuang Indonesia untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, lalu pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan golongan tua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah agar golongan tua segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi di dalam peristiwa Rengas Dengklok atau di dalam peristiwa penculikan ini dilakukanlah perundingan antara golongan tua dengan golongan muda, di mana golongan muda terus mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya golongan tua menyetujui pendapat dari golongan muda, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, para golongan muda dan golongan tua berangkat kembali ke Jakarta.
Lalu dilakukanlah perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda pada 17 Agustus 1945 pukul 3 subuh. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh besar, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah. Teks proklamasi tersebut memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dari naskah proklamasi ini dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhirnya merupakan sumbangsaran dari Muhammad Hatta. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Keesokan harinya, teks proklamasi pertama kali dibacakan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, sejak saat itulah Indonesia menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang pertamanya dan menghasilkan keputusan yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia. Dan keputusan yang ketiga itu adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, demikianlah pembahasan materi kita. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.